Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Merdeka! Ya, pagi hari ini kita kebaktian dalam rangka menyambut akan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mari siapkan hati kita akan bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah syukur akan peringatan 75 tahun Indonesia Merdeka pagi hari ini. Amin. Kita bersyukur karena langit dan bumi dengan segala isinya diciptakan Tuhan dengan begitu sempurna. Begitu juga dengan bangsa kita Indonesia sudah 75 tahun merdeka. Mari kita naikkan pujian bersyukur di hadapan Tuhan karena juga penebusan di dalam Yesus Kristus bagi setiap kita yang percaya padanya. Ajaiblah Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman 201 ayat 1 dan 2. Kami bersyukur Tuhan bagi bangsa ini. 75 tahun sudah bangsa kami merdeka. Dan pagi ini kami rindu menghampiri hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Engkau memberkati ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pembimbing kita pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain
oleh kasih. 75 tahun sudah bangsa kita merdeka, dan beberapa bulan terakhir ini kita diizinkan COVID-19 melanda bangsa kita. Ini adalah suatu teguran bagi kita. Kita mohon di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni. Kita mohon anugerah Tuhan atas bangsa ini, untuk Tuhan pulihkan. Kita naikkan pujian, pulihkan negeri kami. yang umat-Mu perbuat melanggar akan ketetapan-Mu. Memohon akan anugerah-Mu, Bapa, mari Engkau pulihkan negeri kami Indonesia.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah kita pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur 67 ayat yang ke-6. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Apapun yang menimpa kita, Tuhan tetap menjaga kita. Saat tenang ataupun dalam pergumulan, Tuhan tetap memelihara. Kita naikkan pujian dari NKI 216 ayat 1 dan 3, Tuhan peliharakan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dijabarkan oleh Pendeta Ayub Rusmanto. Tema kita hari ini, hidup sebagai orang merdeka. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari NKI 212 ayat 1 dan 3. Sejak ku terima Yesus. Perubahan aja jadilah
Salam, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah pencipta langit dan bumi, kami menaikkan puji dan syukur di hadapan-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkau masih memberi kekuatan kepada kami, memberi kesempatan kepada kami untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami akan belajar firman-Mu, pakai hamba-Mu. Beri kesiapan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Merdeka. Saudara, hari ini dalam ibadah tanggal 16 Agustus kita bersyukur menyongsong juga memperingati hari kemerdekaan, tepatnya tanggal 17 Agustus yang akan dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia di hari Senin tanggal 17 Agustus. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman hidup sebagai orang merdeka. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membaca dari surat Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai 17. Saya akan mengajak kita semua Bapak Ibu berada di rumah bisa mengambil Alkitab membaca di 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Berbahagialah setiap saudara dan saya yang membaca merenungkan firman, melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, merdeka mempunyai satu pemahaman, yaitu bebas dari perhambaan, dari penjajahan. Merdeka mempunyai pengertian tidak terkena atau lepas dari tuntutan penjara. Posisi saudara dan saya sebagai orang-orang percaya pada saat saudara diizinkan dan bersama saat ini, yaitu memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, saudara dan saya sebagai orang-orang percaya adalah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Orang-orang yang merdeka yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan saudara dan saya melalui kematian dan pengorbanan Yesus Kristus. Saudara hidup orang percaya di tengah-tengah dunia ini, tetapi saudara dan saya mengasingkan diri dari cara hidup orang-orang di dunia ini sehingga saudara dan saya menjadi orang terasing. Tapi ingat saudara dan saya kini dalam negeri yang bukan menjadi milik saudara dan saya. Dalam arti bahwa saudara dan saya masih hidup di tengah-tengah dunia ini, tetapi saudara sudah dipisahkan untuk menjadi umat Allah, hidup dengan cara Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan mentaati perintah-perintah Allah. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-17, Rasul Petrus mengatakan sebagai seorang pendatang, milikilah cara hidup yang baik dan hiduplah sebagai orang yang merdeka. Bagian pertama Bapak Ibu, saya mengajak kita semua merenungkan, milikilah cara hidup yang baik. Sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri.
Petrus mengesampingkan kenyataan bahwa mereka adalah sebuah umat Allah yang rajani dan kembali mengingatkan bahwa orang-orang percaya yang berada di muka bumi ini adalah orang-orang yang disebut sebagai perantau. Dia mengangkat kembali pokok pikiran pada ayat yang ke-11 dari pasal 2 tadi dan menyuruh mereka menjauhkan diri dari segala bentuk keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Gambaran berjuang melawan bukanlah gambaran tentang pertempuran satu lawan satu, bukan, saudara. Tetapi suatu serangan militer yang telah direncanakan dengan teliti dan memiliki sasaran tertentu. Di ayat yang ke-12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik. Perbuatan-perbuatan baik yang dipakai di bagian yang kemudian dari ayat ini, sekalipun mereka ini adalah umat pilihan Allah, tetapi mereka hidup di tengah-tengah orang kafir yang cenderung menfitnah mereka sebagai orang durjana. Hakikat kekristenan sendiri bertentangan dengan segala kesia-siaan dari kekafiran. Oleh karena itu di mana-mana orang percaya sebagai orang Kristen akan senantiasa mendapat perlawanan. Inilah penjelasan utama bagi kesediaan orang-orang yang terus mengikut Tuhan, tetapi di dalam menjalani kehidupan ada fitnah, bahkan dianggap sebagai orang durjana. Petrus mengetahui bahwa satu-satunya jawaban terhadap mereka ini adalah hidup memperlihatkan, menampakkan kehidupan yang baik, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Sehingga pada saat orang-orang menfitnah, mencerca, bahkan mengatakan kehidupan kita tidak baik, tetapi melalui kehidupan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, mengikuti perintah Allah, memberikan kehidupan yang memuliakan Allah, di situ orang-orang akan melihat bahwa saudara dan saya hidup sebagai umat Allah yang berkenan, hidup sebagai pendatang. Petrus memakai istilah pendatang dan perantau untuk menunjukkan bahwa anak Tuhan harus memandang dirinya sebagai orang asing yang menumpang di tengah dunia saat ini. Jadi saudara dan saya menyadari bagaimana sikap dan perilaku sebagai seorang perantau. Saudara dan saya tidak akan sewenang-wenang, saudara dan saya tidak akan melakukan pelanggaran yang fatal, Bapak Ibu. Karena saudara dan saya berada di bumi, yaitu di mana saudara berada. Saudara dan saya itu sebagai perantau. Tidak perlu mengikuti gaya, pola, dan cara hidup di mana saudara dan saya sebagai seorang perantau, yaitu hidup di tengah-tengah dunia. Hidup yang diubahkan juga harus dinyatakan dengan cara menghormati lembaga manusia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Petrus untuk menetapkan peraturan dan takaran ketaatan terhadap para pejabat pemerintah di mana saudara dan saya berada. Kewajiban yang diminta adalah ketaatan atau tunduk yang mencakup kesetiaan dan rasa hormat kepada mereka, adanya kepatuhan pada hukum, adanya ketaatan kepada pemerintah. Secara lebih umum, semua lembaga manusia, pemerintahan jelas merupakan hak ilahi. Namun bentuk pemerintahan tertentu, kekuasaan sang pejabat serta orang-orang yang harus melaksanakan kekuasaan ini berasal dari lembaga manusia dan diatur menurut hukum dan undang-undang dasar masing-masing negara. Saudara dan saya berada di bumi tercinta, di negeri Indonesia ini. Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya harus menghormati, mentaati lembaga negara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, secara khusus kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, yang pertama dalam hal martabat dan paling utama dalam hal derajat. Raja adalah pribadi yang diangkat secara hukum, bukan seorang yang lain.
Saudara dan saya juga diberikan hak, juga diberikan satu tanggung jawab untuk mendoakan pada para pemimpin bangsa kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, alasan lain mengapa saudara dan saya sebagai orang Kristen tunduk kepada pejabat pemerintah yang ada, karena inilah kehendak Allah. Oleh karena itu merupakan kewajiban saudara dan saya sebagai orang percaya, karena inilah cara untuk membungkam orang-orang yang suka menfitnah dan kepicikan orang-orang bodoh. Pada saat ada orang menyerang, pada saat ada orang menfitnah, saudara tetap melakukan hal yang baik di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kehendak Allah di mata orang baik adalah alasan terkuat untuk melakukan kewajiban apa saja. Kepatuhan kepada pejabat pemerintah merupakan salah satu kewajiban besar dari seorang Kristen, sebab inilah kehendak Allah. Bagaimana sikap hidup orang percaya sebagai orang Kristen di saat ini, di mana saudara dan saya berada? Saya mencatat ada beberapa hal, yaitu memiliki cara hidup yang baik, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, hidup yang diubahkan, hidup yang harus menjadi ciri khas kekristenan saudara dan saya. Sehingga pada saat saudara berada, di mana saudara ada, di mana saudara melakukan kegiatan, saudara tetap menjadi saksi Kristus. Kita pun harus menjadi teladan dalam berbuat baik secara pribadi maupun pelayanan sosial yang berdampak bagi banyak orang. Selain itu, saudara dan saya juga perlu terlibat berbagai kegiatan kemasyarakatan di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di mana saudara dan saya berada. Saudara sebagai orang-orang percaya, hiduplah sebagai anak-anak terang. Bagian yang kedua, saudara hidup sebagai orang merdeka. Rasul Petrus mengingatkan orang-orang percaya perihal sifat rohani dari kebebasan Kristen. Orang-orang Yahudi seperti yang disebut di dalam kitab Ulangan 17 ayat yang ke-15 menyimpulkan bahwa mereka tidak boleh menaati siapapun selain pemegang kekuasaan tertinggi yang diangkat dari tengah-tengah saudara-saudara mereka sendiri. Di lain pihak, Bapak Ibu, orang-orang Yahudi sudah beralih percaya kepada Kristus. Apakah setelah percaya kepada Kristus kemudian merdeka dalam arti bebas lepas dari tanggung jawab dan kewajiban? Di sini Bapak Ibu, Rasul Petrus berkata kepada orang-orang Kristen bahwa mereka memang merdeka, tetapi merdeka dari apa? Bukan dari kewajiban atau ketaatan kepada hukum Allah yang menghendaki kepatuhan kepada pejabat pemerintah sipil. Secara rohani mereka memang merdeka dari belenggu dosa serta dari hukum Taurat dengan upacara-upacaranya. Namun mereka tidak boleh menggunakan kebebasan Kristiani mereka sebagai selubung untuk menutup-nutupi kejahatan dalam bentuk apapun, atau untuk menutupi kelalaian dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah ataupun atasan mereka. Rasul Petrus menyampaikan, Rasul Petrus mengingatkan saudara dan saya. Sebaliknya, orang-orang percaya harus ingat bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah. Ketahuilah bahwa semua hamba Kristus adalah orang-orang merdeka. Mereka merdeka dari kekuasaan iblis, dari hukum Taurat, murka Allah, ketidaknyamanan dalam menjalankan tugas, dan dari kengerian maut. Sebagai hamba-hamba Yesus Kristus yang sudah merdeka, saudara dan saya harus sangat berhati-hati agar tidak menyalahgunakan kebebasan Kristen sebagai orang yang merdeka di dalam Tuhan. Saudara dan saya tidak boleh memanfaatkan sebagai selubung untuk menutupi kejahatan apa saja terhadap Allah atau ketidaktaatan terhadap atasan. Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, pengakuan iman Kristen
harus disertai cara hidup yang baik. Sudahkah bagian ini merupakan bagian hidup saudara dan saya yang terbaik, sehingga pada saat saudara dan saya melakukan hal-hal yang baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia, meskipun saudara dan saya kadang mengalami pergumulan dalam arti saudara difitnah, saudara dan saya dianggap orang durjana. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang diubahkan, hidup yang sudah merdeka di dalam Kristus. Hidup sebagai orang merdeka adalah hidup yang diubahkan, juga harus dinyatakan dengan cara menghormati lembaga manusia yang didirikan untuk mengatur kehidupan masyarakat di muka bumi ini. Secara khusus saudara dan saya berada di bumi, di negeri tercinta Indonesia. Saudara dan saya sebagai warga negara yang baik, saudara menghormati apa yang diundangkan oleh pemerintah. Saudara dan saya harus menjadi teladan dalam berbuat baik secara pribadi maupun pelayanan sosial yang berdampak luas bagi masyarakat. Selain itu, saudara dan saya juga perlu terlibat berbagai kegiatan yang ada di lingkungan kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi, hidup yang diubahkan di dalam Tuhan harus menjadi ciri khas kekristenan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk bangsa dan negara Indonesia, satu berkat yang Tuhan berikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan yang Kristus berikan kepada saudara dan saya adalah kemerdekaan di mana saudara sebagai hamba-hamba Allah, saudara sebagai anak-anak Tuhan, saudara sebagai orang-orang percaya yang merdeka, hidup sebagai orang merdeka di dalam Tuhan, hidup yang berdampak bagi banyak orang. Kiranya melalui renungan pagi hari ini mengingatkan dan terus membuat saudara dan saya semakin berdampak bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami menaikkan puji dan syukur di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara Indonesia yang memperingati hari ulang tahun yang ke-75. Itu semua pimpinan penyertaan dari Tuhan. Pakai kami sebagai rakyat Indonesia boleh mengisi kemerdekaan, hidup berdampak bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sudah belajar firman. Tuhan memberikan arahan untuk hidup yang berdampak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita naikkan beberapa pokok doa syafaat kita bagi bangsa ini, suatu kerinduan bagi kita bersama melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita berdoa bersama, sesuatu yang besar pasti terjadi, dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan di atas seluruh bumi. Doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri
Mari Bapak Ibu kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Secara khusus kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, menjelang juga untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah pencipta langit dan bumi, pagi hari ini kami menaikkan puji dan syukur di hadapan-Mu yang kudus Tuhan. Engkau sudah memimpin bangsa Indonesia 75 tahun merdeka, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan kepada para pemimpin kami, memberikan semangat kepada pemimpin kami, juga seluruh rakyat Indonesia di dalam mengisi kemerdekaan. Kami juga mengucap syukur untuk hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 ini. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia di dalam menjalani masa yang sulit ini. Kami berdoa, kami memohon hikmat dari Tuhan, kami memohon kesejahteraan dari Tuhan. Tuhan curahkan untuk bangsa Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk jemaat dan beberapa jemaat yang berulang tahun kita doakan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu GSRI Depok. Kami juga bersama menaikkan puji dan syukur di hadapan-Mu yang kudus Tuhan. Pagi hari ini kami boleh dan masih mengikuti ibadah secara online. Tuhan, Engkau terus menyertai seluruh kehidupan jemaat-Mu. Di dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, Engkau terus campur tangan, memimpin setiap kehidupan jemaat-Mu. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk beberapa saudara kami yang berulang tahun. Untuk Ibu Lamtiur tepatnya tanggal 17 Agustus. Kami berdoa untuk Ibu Lamtiur di dalam kehidupannya, untuk keluarganya, juga untuk masa depan keluarga ini. Tuhan, Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk saudara Dito yang berulang tahun tanggal 18 Agustus. Kami berdoa di masa mudanya, kami berdoa untuk masa depannya. Kami juga berdoa untuk kedua orang tuanya. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Ningsih yang berulang tahun tanggal 19 Agustus. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan, untuk keluarga, juga untuk anak-anaknya. Pagi hari ini kami juga berulang tahun untuk Ibu Ratna yang berulang tahun tanggal 20 Agustus. Engkau memberkati, memberi kekuatan, juga memberkati dalam keluarganya, juga anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk Aditya yang berulang tahun tanggal 20. Kami berdoa untuk kehidupannya, pendidikannya, juga masa depannya, bahkan untuk orang tuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa Bapa kami, doa yang Yesus ajarkan.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tengadahkanlah hatimu, arahkanlah hidupmu, terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih pengorbanan di dalam Yesus Kristus, penyertaan pemeliharaan di dalam Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, ibadah pagi hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.